Udah lama nggak comparison HP head to head, kali ini kita aduin dua smartphone sekaligus yang baru-baru ini dirilis, yaitu Redmi Note 13 Pro dan Poco X6 Pro. Keduanya ada di segmen harga yang sama ya, yaitu di kisaran harga 4 jutaan. Ya emang sih, pas video ini dibuat, Redmi belum resmi rilis di Indonesia, dan harga resminya juga jadi belum ketahuan. Tapi kalau kita lihat dari versi Indianya, itu start di Rp25.999 atau sekitar 4,9 juta rupiah. Tapi mana nih yang lebih oke? Di antara keduanya, apakah Redmi Note 13 Pro atau Poco X6 Pro? Dan cocoknya HP ini buat siapa sih? Kita cari jawabannya di video ini. Let's go! Sebelum kita masuk ke comparisonnya, ini adalah spek lengkap dari kedua smartphone-nya. Di atas kertas, perbedaan utamanya ada di bagian chipsetnya. Terus ada juga di RAM dan storage, yang mana itu Redmi cuma ada pilihan 8/256GB, sedangkan Poco di 12/512GB. Untuk kamera sendiri, Redmi pakai sensor 200MP dan Poco di 64MP, sama juga dengan kapasitas baterainya yang beda sedikit nih di antara kedua HP-nya. Sip, kita gas adu bagian performance-nya. Tapi buat yang belum like dan subscribe, jangan lupa buat dipencet tombolnya dulu. Poco X6 Pro itu pakai Dimensity 8300 Ultra dan Redmi Note 13 Pro pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2. Jadi keinget sama Poco X6 nih, ya karena memang chipsetnya dari Redmi Note 13 Pro itu sama dengan Poco X6. Nah, kita cek dulu dari hasil benchmarking. AnTuTu Tenscore, Poco 2 kali lebih gede ketimbang Redmi. Sama juga buat 3D Mark Wildlife yang ekstrim, Poco 3 kali lebih besar nih skornya. Dan untuk Geekbench 6 sendiri, itu perbedaan multicore-nya di 55%. Nah, buat real life performance-nya, kita tes untuk pakai game emulator ya, dan hasilnya lumayan berasa nih. Dari emulator PS1 dulu, pakai game CTR di 2 kali atau 4 kali internal resolution atau di 720p. Itu kedua HP-nya bisa jalanin dengan mulus. Cuman memang pas gua main di 4X, itu ada looping sound gitu yang kemungkinan dari sound plugin-nya. Frame rate-nya sendiri di Poco itu stabil 50-60 fps, sedangkan Redmi kadang bisa turun ke 40 fps. Lanjut emulator yang lebih berat, yaitu PSP. Kita main God of War Chain of Olympus di 2 kali resolution, terus naik lagi di 4 kali resolution, sampai 6 kali resolution atau 2880p. Itu udah mentok ya, sama si layar HP-nya, tapi itu masih bisa dimainin dengan lancar di 40-60 fps. So that's good. Di sini kita mulai dapat gambaran performance dari Redmi dan Poco, yang mana keduanya itu udah kenceng untuk HP 4 jutaan. Tapi karena belum dapat batas performance dari kedua HP-nya, jadi kita lanjut aja buat geber main PS2, dan di sini ada yang menarik. Kita pakai game Chaos Legion di resolusi default, Redmi dan Poco keduanya bisa ngangkat game dengan baik. Tapi beda cerita pas kita push ke 2 kali resolution atau 1024 x 896 pixel, di mana Redmi sebenarnya bisa ngangkat gamenya di 50-60 fps, tapi pas ada animasi yang berat, misalkan spawning monster atau spawning hero-nya, itu frame rate-nya bisa anjlok sampai ke belasan FPS. Yang mana jadi ngeganggu banget experience pas main. Unplayable. Sedangkan Poco itu punya rata-rata frame rate lebih kecil sebenarnya di 40-50 fps, tapi tetap stabil nih pas ada animasi berat kayak tadi. Yang mana jadi buat experience gaming lebih nyaman sebenarnya di Poco, karena stabil ya ketimbang Redmi yang kadang-kadang itu bisa nge-lag parah di tengah-tengah game. Terakhir, kita tes untuk game Switch pakai Yuzu, karena jujur ini gue penasaran ya sama chipset Dimensity yang ada di Poco X6 Pro, yang dulu itu nggak support buat main di emulatornya. Tapi ternyata pas gue cek lagi, itu ada update dari Yuzu-nya sendiri, yang sekarang ternyata udah support chipset-chipset dari Dimensity ataupun Exynos. Nah, kita tes di game Super Smash Bros. 1 versus 1. Poco bisa stabil maintain frame rate-nya di 40-60 fps. Sampai akhirnya setelah gua coba main beberapa menit kemudian, tiba-tiba dia nge-crash. Jadi walaupun sebenarnya udah tertulis support di website-nya ya, tapi kemungkinan belum optimal untuk semua seri Dimensity termasuk yang baru ini. Nah, buat Redmi sendiri, ya sebenarnya jangan berharap terlalu tinggi ya gitu, karena gua tes frame rate-nya itu nggak beraturan, bisa drop sampai di bawah 10 fps. Jadi main game juga ya kurang nyaman lah.
Nah, selain tes untuk gaming, kita compare juga buat rendering video 1080p selama 1 menit dengan CapCut. Dan hasilnya Poco 2 kali lebih cepet cuy ketimbang Redmi. Ngacir banget ini cuy, beneran deh. Jadi buat yang suka ngedit-ngedit foto atau video, itu kalian bisa lebih efisien waktu menggunakan Poco X6 Pro. Nah, buat suhu, setelah kita pakai heavy usage kayak gaming dan rendering video tadi, Redmi itu adem di 38 derajat di bagian layarnya ya, dan untuk bagian belakangnya itu di 35 derajat. Sedangkan Poco bisa tembus di 40-an derajat di bagian layar ataupun di bagian belakang HP-nya. Nah, di suhu 38 sampai 40 derajat itu sebenarnya feel-nya masih anget-anget aja ya, jadi nggak mengganggu kok pas kita main game. Buat pemakaian baterai main game PS2 selama 10 menit di Redmi Note 13 Pro itu kemakan 3% aja. Irit banget. Dan Poco X6 Pro juga sama, irit di 5%. Redmi ini bisa awet kemungkinan karena kapasitas baterainya yang sedikit lebih gede, di 5100 mAh. Dan lebih adem juga tadi ya. Overall, di segmen performance, Poco X6 Pro bisa kasih experience gaming yang lebih lancar, walaupun kita udah push game-game berat, dan jauh lebih efisien waktu saat kita ngerender video ketimbang Redmi Note 13 Pro. Sampai di sini ada yang kepincut buat ganti HP lama kalian, cek dulu deh, Blibli. Karena ada pilihan buat tukar tambah gadget kayak HP, tablet, wearables dengan ekstra potongan harga. Kalian juga nggak perlu pusing karena ada layanan antar jemput barang. Jadi semuanya bisa dari rumah aja. Pembayaran juga fleksibel, ada pilihan buat cicilan sampai 24 bulan dengan bunga 0%, dan produk yang dikirim juga dijamin aman karena di Blibli pasti 100% ori. Kalau performance Poco X6 Pro lebih bagus, beda cerita buat kamera. Redmi Note 13 Pro itu satu-satunya HP mid-range di Indonesia yang pakai 200 megapiksel sensor. Sedangkan Poco X6 Pro ini pakai sensor di 64 megapiksel. Oke, pertama kita compare dari kamera utamanya dulu. Redmi dapat detail yang lebih tajam ketimbang Poco. Warna pada foto-fotonya Redmi juga lebih natural ketimbang Poco nih, yang berusaha untuk nge-boost warna objek foto. Terlalu kontras gitu, dan sama juga di area low light-nya. Lanjut di portrait mode, Redmi konsisten nih, jaga untuk skin tone-nya dan shadow juga lebih mendekati asli. Sedangkan Poco bikin wajah jadi pucat dan skin tone juga berasa sedikit warm atau kuning. Nah, kita tes juga untuk digital zoom 2 kali dan 4 kali. Hasilnya berasa banget nih. Di Redmi itu bisa nangkap detail yang lebih baik kayak di bagian ukuran gedung ini lewat si in sensor zoom-nya. Dan ini jadi kelebihan dari sensor 200 megapikselnya Redmi ya. Di bagian lensa ultrawide, Redmi dan Poco sama-sama pakai sensor 8 megapiksel, tapi white balance keduanya itu berbeda nih. Poco lebih warm ketimbang Redmi. Tapi dari segi detail sebenarnya Poco lebih oke, dan noise-nya juga nggak begitu banyak kayak di Redmi. Walau gitu, keduanya punya dynamic range yang luas, bisa nangkep detail gedung dan langit dengan baik. Soal lensa makro, Redmi berasa over sharpen dan jadi naikin kontrasnya gitu, berasa kayak lukisan cat air. Sedangkan di Poco itu pucat dan detailnya juga buyar. Ya jadi lebih oke ya memang pakai digital zoom aja di kedua HP-nya daripada motret pakai lensa makro. Nah, yang unik itu di hasil foto full sensornya. Ini foto dari jarak jauhnya, dan kita crop sampai ke logo ini. Kalian fokus ke tulisan by Li Opa, yang mana Redmi itu lebih tajam ketimbang Poco yang ke arah soft. Cek juga di sekelilingnya nih, kayak tekstur kayu atau di bagian railing balkon yang warna kuning itu lebih berasa detailnya di Redmi. Nah, buat selfie-nya sendiri, ini keduanya punya tangkapan yang luas, bisa muat kok buat wifi gini, dan detailnya juga oke. Tapi again, skin tone Redmi itu lebih natural. Oke, sekarang adalah comparison buat video tesnya. Keduanya itu pakai resolusi 4K 30 fps, dan settingannya itu masih sama ya. Kalau mau naikin ke 60, itu harus diturunin ke 1080p. Nah, buat kualitas OIS-nya sendiri, keduanya kan udah pakai optical image stabilization. Ini sama-sama bagus, jadi pas dipakai jalan kayak gini, dua-duanya stabil, tapi tetap berasa ada kayak getar dikit ya di ujung-ujung frame. Nah, soal warna nih, yang beda dan sama kayak di foto comparison, buat di Redmi ini lebih kontras warnanya. Jadi warna-warna kayak si daunnya itu yang warna hijau, itu lebih real, lebih natural di Redmi. Ketimbang Poco yang naikin kecerahannya dan semuanya tuh di boost. Dan di sini kita nggak bisa ganti jadi ultrawide dan selfie. Jadi gue harus matiin dulu buat ganti manual. Sekarang kita cek ke selfie-nya yuk. Nah, ini selfie-nya langsung berasa ya, skin tone-nya antara kedua HP ini berbeda banget. Di Redmi ini lebih natural ketimbang Poco yang entah kenapa ini muka gua jadi putih banget, jadi pucat banget. Ya. Tapi dua-duanya punya dynamic range yang bagus. Bahkan si Poco ini kayaknya lebih oke ya dynamic range-nya ya ketimbang Redmi.
Tuh, lihat awan yang di belakang gua. Dari segi kamera, Redmi lebih unggul dengan detail yang baik dan skin tone juga natural. Sedangkan Poco ini berasa banget warna dan detailnya itu di-boost. Sensor 200 megapiksel di Redmi juga kasih detail yang lebih oke ya, apalagi pas kita zoom sampai 4 kali tadi. Memang berasa sih ini perbedaan dari after processing-nya karena ISP dari masing-masing chipset itu berbeda. Yang mana gue lebih suka ISP dari si Snapdragon yang incar hasil natural ketimbang Dimensity yang terlalu banyak mainin warnanya dan detailnya. Lanjut soal layar yang lumayan unik sebenarnya karena walaupun dari segi spek Redmi Note 13 Pro dan Poco X6 Pro itu sama, cuman kalau kita perhatiin lagi ternyata ada perbedaan ya dari sertifikasi HDR ataupun Widefine Certification pada Netflix. Walaupun sekedar sertifikasi nih, cuman dampaknya lumayan berasa. Contoh, video YouTube dengan HDR, Poco X6 Pro muncul opsi HDR-nya, sedangkan di Redmi Note 13 Pro itu cuma ada opsi resolusinya aja. Hasilnya, warna-warna cerah kayak hijau, kuning, atau biru itu lebih vibrant di Poco ketimbang Redmi. Pas kita tes buat nonton di Netflix, juga berasa perbedaan kualitas layarnya, padahal keduanya udah support Dolby Vision nih. Poco lebih kontras dan shadow-nya juga sedikit lebih pekat, jadi warna di film animasi yang kayak gini itu berasa lebih pop. Dan soal audio, Poco X6 Pro punya tingkat volume yang lebih keras ketimbang Redmi dan lebih bright juga kalau kita lagi setel lagu. Nah, di bagian desain juga banyak perbedaannya nih. Redmi pakai kaca di bagian bodi belakang, sedangkan Poco pakai plastik atau polikarbonat dan khusus untuk warna kuningnya itu pakai kulit sintetis. Bentuk bodinya juga Redmi lebih mengkotak, sedangkan Poco melengkung di sudut-sudut HP-nya. Gue sendiri lebih tertarik sama desainnya si Redmi Note 13 Pro, terutama sama warna Aurora Purple-nya. Tone warnanya itu cakep, kalem-kalem gitu. Frame kameranya juga unik, pakai 3 warna yang kepisah-pisah gitu. Ngingetin sama Xiaomi 13 series, yang mana di situ frame kameranya itu lebih kepisah sama garis, plus digenggam juga feel bodinya si Redmi ini lebih premium. Overall, setelah kita compare Redmi Note 13 Pro dan Poco X6 Pro, jelas nih keunggulan dari masing-masing HP-nya. Redmi ngincar kamera yang bagus. Ini satu-satunya HP mid-range yang punya 200 megapiksel sensor. Jepret foto hasilnya cakep dan desain bodinya juga lebih bagus. Cocok buat kalian yang ngincar HP harian dan suka motret-motret. Sedangkan Poco X6 Pro itu HP yang performance-nya paling kenceng di harga 4 jutaan dan disupport juga sama layar yang cakep. AMOLED panel dan udah lengkap sama sertifikasi HDR plus Dolby Vision. Cocok buat kalian yang suka gaming. Jadi kedua HP ini bisa dibilang one of a kind di segmen harganya. Nah, kalau gue sendiri karena aktivitas gue banyak di foto dan video sama main game juga yang santai-santai, jadi lebih cocok sama Redmi Note 13 Pro. Tapi gimana kalau kalian? Mana yang kalian pilih di antara kedua HP ini? Redmi Note 13 Pro atau Poco X6 Pro? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka video ini jangan lupa buat di like, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya atau comparison selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Hampir jatuh. Ini berkali-kali gue pengen jatuhin nih HP. Kenapa kan? Udah bagus.